lanjut yang tadi terputus. Ya, Durus Tauhid ini kitab yang sangat dianjurkan bagi mubtadi yang baru mempelajari fan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ya, sebelum kita mempelajari ilmu tauhid, baiknya dan bagusnya corone santri itu ngajinya tadarruj. Artinya tadarruj itu dimulai dari kitab yang paling awal. Ayo awak dewe ngaji fikih ya diawali dengan Safinah, Muqaddimah Adromiyah, baru nanti naik takrib nanti naik Fathul Qorib, ngaji Yaqutun Nafis sama syarahnya ya kan. Ada syarah Yaqutun Nafis atau Yaqutun Nafis yang juga disusun oleh penyusun kitab Durus Tauhid Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syadili. Nanti naik lagi ngajinya ya kan. Mau kita melanjutin ke syarahnya yang lain, syarah takrib yang lain, mau Fathul Qorib atau Fathul Fathul Qorib, Iqna ya, Iqna, terus Fathul Ahyar dan lain-lain lah, atau nanti mulai ngaji hasyiahnya ya. Yang ngajinya tadarruj. Nah, begitu pun ngaji fan akidah dan ilmu kalam. Jadi kita nggak bisa mempelajari ilmu kalam sebelum kita mempelajari ilmu akidah dulu. Ada perbedaan di antara ilmu tauhid, ilmu kalam dengan ilmu akidah. Ilmu akidah itu ilmu yang mempelajari apa saja yang wajib kita yakini. Di antara sifat wajibnya Allah, sifat mustahil, sifat jaiz. Begitupun yang berkaitan wajib, mustahil, jaiz dengan para rasul. Juga kita mempelajari lain-lainnya ya, yang berkaitan dengan keimanan, iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada para nabi dan aulia, iman pada hari akhir dan qada qadar yang itu dipelajari. Nanti ditambah dengan hal-hal yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi, seperti anak-anak beliau, istri-istri beliau ya, sahabat-sahabat utama beliau, dipelajari juga. Itu namanya ngaji akidah. Seperti kitab dewe pertama ngaji nopo kan akidatil awam, pakai syarahnya Jalalul Afham ya kan. Ada lagi ya, syarah dari akidatil awam yang disusun sama ulama Jawa yang menjadi Sultan Ulama Hijaz, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, namanya Nurul Zolam. Itu bagus juga. Nah, setelah kita mempelajari itu, mempelajari akidah dari akidatil awam, kita ngaji Umul Barohen ya. Dari Umul Barohen kita ngaji Jawahirul Kalamiyah. Nanti setelah itu kan kita sekarang sudah pada ngaji di Durus Tauhid. Artinya sebelum kita mempelajari ilmu kalam ini, pengantar ilmu kalam madkhal yang bil kalam Durus Tauhid ini ya, kita sudah mempelajari berbagai ilmu akidah. Ya, alhamdulillah awak dewe mudi-mudi bagaimana para masyayikh mengajarkan kita, silabusnya para masyayikh. Tadarruj dalam belajar, artinya dimulai dari kitab yang paling dasar dulu. Ojo-ojo ngaji fan ilmu tertentu langsung yang paling berat. Ngaji usul fikih langsung ke Jam'ul Jawami', langsung ke Ghayatul Usul. Itu hakul yakin nggak akan paham, si ono keliru-keliru banget. Kita ngaji kayak gini, mutlak kita kayak gini juga kesalahannya juga kan ada ya kan. Makanya kenapa salah satu manfaat dari Dishare itu ya barangkali ada kesalahan dan barangkali video kita juga dilihat oleh asatidz yang lain. Jika ada kesalahan bisa dibenahi kan. Karena ya manusia namanya juga mutolaah ya, dibaca terus menerus bareng-bareng, mutolaah ma'an. Jadi harus bisa membedakan dulu antara ilmu akidah dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu ilmu yang lebih
luas dari ilmu akidah. Karena ilmu kalam ini adalah ilmu yang menetapkan mana akidah, ilmu yang di mana di dalam itu membahas mana akidah yang sahih dengan dalil-dalil yang qat'i, sehingga dari dalil-dalil itu kita bisa mengetahui, oh ini akidah agama yang benar, ini akidah agama yang salah. Atau sebagaimana Imam Aduddin Al-Ijzi di dalam kitab Mawaqif itu, beliau mengatakan ilmu kalam itu ilmu yang dengannya kita itu memiliki kemampuan untuk menetapkan mana akidah agama yang sahih, dan juga dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya kita bisa membantah subhat, baik subhat itu yang datang dari pikiran kita sendiri atau dari orang lain, seperti dari falasifah, dari kaum Syiah, dari kaum Wahabi. Dengan ilmu kalam, ilmu tauhid, kita bisa menolak subhat-subhat mereka. Kalau itu definisi ilmu tauhid menurut Imam Aduddin Al-Ijzi di dalam Mawaqif. Nah, kita ini masuk kepada Durusut Tauhid. Durusut Tauhid itu kitab yang dasar, kitab paling dasar di dalam fan ilmu kalam. Mana biasanya Durusut Tauhid ini dipakai sama mahasiswa di Al-Aqaf, kata Habib Ali, karena saya ini ngaji Durusut Tauhid ini kepada beliau, kepada Habib Ali. Beliau mengatakan bahwa kitab ini dikaji itu biasanya untuk semester 1 di fan ilmu kalam selama 16 minggu kalau nggak salah, 16 minggu. Seminggunya itu kata beliau 2 kali pertemuan, artinya berapa, 32 kali pertemuan. Beliau kalau tidak salah ngajinya itu di sama Syekh Ali Paudon kalau nggak salah. Beliau juga selain mahasiswa di Aqaf, beliau juga salah satu santri di Rubat Tarim, di mana Rubat Tarim itu merupakan sepupu dari Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Jadi kalau Rubat Tarim itu pengasuhnya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, punya anak namanya Habib Salim Asy-Syatiri, kemarin wafat itu. Nah, Habib Abdullah pengasuh Rubat Tarim itu punya saudara namanya Habib Ahmad. Habib Ahmad ini yang nyusun kitab Yaqutun Nafis, juga yang nyusun kitab itu kalau tidak salah, oh ya Allah, kalau enggak Habib Ahmadnya, Habib Muhammad yang nyusun itu, nyusun Nailul Roja bi syarhi Safinatin Najah. Habib Ahmad itu punya anak Habib Muhammad. Nah, Habib Muhammad inilah yang menyusun kitab Durusut Tauhid. Habib Muhammad itu beliau sangat alim, bahkan mudanya pun beliau sangat alim, terutama di ilmu kesusastraan Arab. Sampai-sampai bapaknya itu bilang, Inna ibni Muhammadan awsa'u minni minal ulumil arabiyyah wal adabiyyah. Sesungguhnya anakku Muhammad itu lebih alim dariku, terutama di bidang ilmu Arab, gramatikal Arab sama kesusastraan Arab. Sampai-sampai beliau tuh Habib Muhammad itu ceritain sama Habib Ali ya, saya masih ingat bahwa Habib Muhammad itu pernah nyusun kitab Maulid kalau nggak salah, yang mau beliau itu pengennya kitab itu dikasih kata sambutan sama Mufti Joko. Ketika disodorkan kitab itu, Mufti Joko justru malah kebingungan karena beliau bingung bagaimana caranya untuk menandingi kesusastraan yang ada di kitab itu. Ini sangat saking alimnya Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri itu pertama kali belajar pada bapaknya Habib Ahmad Asy-Syatiri. Nah, Habib Ahmad Asy-Syatiri ini salah satu mufti di Hadramaut kalau tidak salah. Nah, keluarga Asy-Syatiri itu terkenal keluarga alim. Selain Habib Ahmad, Habib Muhammad ini juga belajar kepada pamannya namanya Habib Abdullah, pengasuh Rubat Tarim.
juga beliau belajar pada salah satu muhaddis di zamannya, namanya Umar Hamdan kalau nggak salah ya. Terus juga beliau juga ngaji ke Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah. Itu salah satu ulama yang sangat cerdas, terkenal cerdas ya. Nah, kemudian beliau juga menyusun syarah Yaqutun Nafis. Jadi beliau itu ngajar di Arab, ngajar ilmu fikih, kitab Bukhorornya yang pakai kitabnya ayahnya. Nah, pengajian beliau itu direkam. Rekamannya itu kemudian sama santrinya itu ditulis. Nah, tulisan dari rekaman pengajaran beliau atas kitab Yaqutun Nafis itu kemudian dijadikan satu kitab lagi namanya Syarhul Yaqutun Nafis. Syarhul Yaqutun Nafis. Sangat alim beliau ini. Terus juga beliau ini salah satu, aku lupa ya, kalau nggak salah Mu'jamul Latif itu kitabnya. Jadi kitab yang berisi tentang sejarahnya, kenapa klan ini dinamain Asy-Syaikh, kenapa klan ini dinamain Asy-Syatiri, kenapa klan ini dinamain Al-Hamid ya, ada di kitabnya. Nah, pakai sekarang ngaji pakai kitab Durus Tauhid. Semoga bareng-bareng mendapatkan berkah beliau. Berkah itu ya ngaji. Sing arane berkah itu ngaji. Ono santri berkah ya dari santri padahal waktu nyantrinya cuma turu-turu tok. Pas pulang ke rumah jadi ustaz ya. Ustaz aliran sesat malah di pondoknya enggak ngaji. Moro-moro di rumah jadi ustaz. Apa yang mau diajarin kan gitu. Ilmu turu. Kan enggak bisa. Artinya itu mungkin salah satu kenapa faktor keterbelakangan umat Islam zaman sekarang, karena banyaknya santri-santri yang turu-turu tok ketika di pondok kemudian dijadikan ustaz ketika pulang. Permasalahan ini. Malah santri-santri yang aktif di Bahsul Masail, santri-santri yang aktif di khitobah, santri-santri yang aktif di kegiatan-kegiatan pondok justru tidak muncul ketika di masyarakat. Akhirnya masyarakat ini dibimbing, dididik oleh orang yang tidak kompeten. Karena apa? Karena yang majunya santri-santri yang turu-turu tok ning pondok. Kan bahaya kan, bener ya? Coba bayangkan, wong sing santri sing ning pondoke turu-turu tok kemudian ketika pulang ke rumah dia ngajar kitab. Iya. Oh, ngajar kitab ya enggak iso. Orang ngajar kitab ya. Karena syaratnya ngajar kitab ya ngerti nahwu sorof ya. Yo jelas pasti modal abang. Modal lisan tok. Ngajine ngaji jiping. Tareqatul Mustafawiyah. Ngaji jiping, ngaji kuping ya. Ya akhirnya masyarakat ya nggak ngerti babagan akidahnya kleru-kleru, melu toreko sing nggak jelas, mursyide nggak jelas ya kan. Tasawuf ya macam-macam, amalia yo kleru-kleru, mergone ngopo? Mergone dididik, diketuai, dibimbing oleh orang yang tidak kompeten. Makanya itu sangat benar kata Busbah itu. Harusnya orang-orang yang sudah khatam, apalagi mendapatkan ijazah, ya, pengakuan syahadah dari mahadnya, itu harus bikin plang di rumahnya. Saya ini ahli Fathul Wahhab misalkan, saya ini ahli Iqna misalkan, saya ini ahli Iqna, saya ini ahli apalagi Fathul Qorib, saya ini ahli Hasyiah Bajuri. Ya harus itu. Untuk apa? Untuk orang-orang awam itu bisa mengakses keilmuan Islam dengan mudah dan tidak salah mencari guru seperti itu. Oh, bayangkan ada orang nggak ngaji Durus Tauhid tapi ngomong ke akidah, bahaya nggak? Bahaya. Bisa jadi dia menyematkan sifat-sifat nukson kepada Allah. Kan kita sering tuh, misalkan mungkin kemungkinan orang tersebut ya saya di dalam tidurnya ketika di pondok itu mendengar bahwa Allah itu sepertiga malam itu turun gitu ya.
turun ke langit-langit dunia. Kemudian dia artinya sekoyo-koyo seperti itu. Artinya Gusti Allah mudun. Gusti Allah mudun artinya terjadi sifat-sifat makhluk. Ada sesuatu yang baru pada zati Allah. Kalau Allah ditempeli dengan sesuatu sifat yang baru, berarti Allah bukan Allah bukan khaliq, Allah makhluk. Benar enggak? Mergone apa? Mergone dengar hadis itu ya sayup-sayup ketika tidur. Padahal ya kan, ketika kita mendapatkan hadis-hadis yang seperti itu, ya wajib mengikuti syarahannya ulama. Nggak bisa kita ngertiin sendiri, nggak bisa dipikir-pikiri dewe. Ad-dinu nasihah, nasihah liman lillahi ta'ala. Gusti Allah pengen dinasihati. Nasihat itu adalah memberi petunjuk kebaikan, memberi petunjuk kebaikan kepada Allah. Untuk Allah, masa Allah Gusti Allah dinasihati. Padahal pengen gampang kan dengan buka Sahih Muslim. Itu kan hadis itu kan ada di Sahih Muslim. Apa? Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi juga ngaji Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi ono terjemahane. Gagal ngaji kitab gitu. Padahal ono terjemahane. Dilalai ketika ngertiin ad-dinu nasihah, sahabatnya nakon nasihah liman untuk siapa? Ya Kanjeng Nabi, cara Kanjeng Nabi lillahi ta'ala, Allah Ta'ala. Kok Gusti Allah pengen nasihati awakmu? Yang keliru. Artinya nasihatnya itu bukan seperti yang dimaksudkan oleh orang itu, tidak seperti yang dipikirkan oleh dia. Makanya ketika kita mendapati hadis-hadis yang kemungkinan bertentangan dengan akidah, ya harus mengikuti syarahannya para ulama. Begitu ketika kita mendengar hadis-hadis yang seperti Gusti Allah seperti gamalam itu turun ke langit-langit bumi, ya kan? Ini syarahan ini masuk Gusti Allah turun. Yang turun itu roh mate. Nek Gusti Allah midun, ini Gusti Allah bergerak. Kalau Gusti Allah bergerak, wis terjadi makulatul asyroh di dalam diri Gusti Allah. Allah di mana makulatul asyroh itu hanya terjadi pada makhluk. Apa fungsinya, manfaatnya kita mempelajari ilmu makulat? Kita ketika mempelajari ilmu makulat, ya kita mengetahui bahwa sesuatu yang ada di ilmu makulat itu tidak mungkin terjadi pada Allah. Bertempat, idofah, ya Gusti Allah tidak mungkin bertempat. Kalau Gusti Allah bertempat, berarti ta'aluk kepada makan, kepada tempat. Berarti Gusti Allah bergantung pada tempat. Kalau bergantung, berarti Gusti Allah butuh. Pantas tidak Gusti Allah kita mengatakan Gusti Allah butuh terhadap sesuatu, sedangkan segala sesuatu bergantung pada Allah. Ini arahnya simbiosis mutualisme. Makanya ya ngaji perlu. Meneh kita diniati ngudi-ngudi ilmu agama, ya. Kalau pengennya itu ngudi-ngudi ilmu agama, ya harus benar-benar ngaji, harus benar-benar mutolaah, harus benar-benar mulazamah, jangan separuh-separuh. Minimal sehari ngaji sekali, minimal ngaji sehari sekali, minimal diluangkan 1 jam 2 jam untuk mutolaah. Sosmedan kuat berjam-jam, masa mutolaah kitab sejam orang kuat. Bahkan ya guru-guru gitu ya, dulu saya itu pernah diajar sama Prof. Mahasin. Prof. Mahasin itu bilang, dulu itu beliau waktu muda itu kitab yang berjilid-jilid, 1 jilid itu biasa beliau khatamkan itu cuma beberapa hari. Saking demennya oleh ilmu, begitulah akademisi, begitulah santri. Santri itu harus seperti itu, harus gemar akan ilmu. Karena apa? Karena dengan ilmu menjadi petunjuk kebaikan. Dengan ilmu kita bisa tahu bagaimana caranya untuk menaati Allah. Kan sering dibolak-balik Sofatul Zubat, ya kan? Al ilmu asna sairil amali wa huwa dalilul khairi wal iftari. Lawang sing duweni ilmu, sing wis ngaji ilmu kudu diamal. Mergone napa? Wa alimun bi ilmihi lam yu'malan mu'adzabun min qabli
ubadin. Wong duweni ilmu tapi beli diamalna. Orang itu akan diazab oleh Allah sebelum diazabnya para penyembah berhala. Mari. Salah satu penyebab kebodohan ini menyebar karena para ulama tidak lagi menjadikan penyebaran ilmu sebagai fokus utamanya. Akhirnya apa? Akhirnya awame bener-bener jahil. Jahil iku kan ono loro ben yo. Jahil iku ono jahil sing murakab, ana sing jahil bafuf. Jahil murakab itu mengetahui sesuatu, carane usul fikih yo. Mengetahui sesuatu tetapi tidak sesuai bi khilafi ma huwa bihi, ya kan. Sedangkan yang dinamakan alim itu al-ma'lum ala ma huwa bihi. Iku jahil murakab, ngerti tapi keliru. Iku jahil murakab. Tapi ono meneh lebih parah dari jahil murakab, arane jahil umprung. Apa? Ngerti salah tapi nggak mau disalahkan. Meskipun seluruh ulama dunia mengisbat, saya tetap akan menolak. Itu bukan ilmu lagi kalau kayak gitu. Karena apa? Karena dia tidak sadar menjadikan dirinya sebagai sumber validasi kebenaran. Nulis jelas dari Kanjeng Nabi, umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Artinya nenek ulama banyak bersepakat atas suatu hal, berarti suatu hal itu yang benar. Ya. Begitupun akidah ini. Akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah akidah yang eksis dari zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang. Ciri dari agama apa akidah itu benar, tidak ada kevakuman di dalam suatu masa. Berbeda dengan akidah Asawiyah, berbeda dengan akidah Mujasimah. Mujasimah itu pernah vakum. Ketika Ibnu Taimiyah banyak kalah debatnya, itu vakum. Murid-muridnya tidak bisa melanjutkan lagi. Baru muncul setelah Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya akidah ini adalah akidah yang tertolak. Makanya kenapa salah satu kita perlu membaca ilmu kalam, terutama di tanah Jawa ini punya. Karena ilmu kalam ini ilmu yang kurang perhatian. Pondok-pondok itu biasanya memfokuskan diri kalau nggak di nahwu sorof, nahwu mantep, alfiyah sampai hatam bolak-balik, jauhar maknu sampai hatam bolak-balik. Mursyidi yo wis ngotok lah, fikih yo mantep sampai tekan fikih koron mantep. Tapi masalah ilmu kalam itu sangat minim sekali. Karena apa? Karena kurangnya perhatian. Makanya coba dilihat dari kitab-kitab yang berjudul Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu rata-rata perdebatannya itu tidak di perdebatan masalah akidah, tidak perdebatan ilmu kalam, tapi perdebatannya itu hanya seperti amaliyah. Hujah Ahli Sunnah wal Jamaah punya ya Mbah Ali Maksum itu hanya berkutat di amaliyah, ya kan? Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah hanya berkutat di amaliyah. Hanya sedikitnya. Ini yang saya temuin itu paling kitabnya Syekh Abu Fathul As-Sanauri itu baru ulama mantap itu yang fokusnya di bidang akidah itu ya, dan ilmu kalam itu beliau. Baru akhir-akhir ini ilmu ini banyak didaurahkan. Ya bermunculah seperti banyak asatidz seperti ya Habib Ali, Syekh Said Fudah terutama ya, terus Syekh Hamzah Bakri, terus Syekh Anas, itu ya akabir dalam bidang-bidang ini, di bidang ini ya. Padahal ilmu ini adalah ilmu yang sangat menunjang bagi perkembangan akal umat Islam ini. Karena ilmu ini sangat berkaitan dengan akal. Ilmu ini sangat berkaitan dengan rasionalitas. Ilmu ini tidak bisa kita geluti kecuali kita menghadirkan rasionalitas di dalamnya. Kemajuan ya,
kemajuan peradaban, itu kan salah satu faktor pendukungnya apa? Rasio, kemajuan berpikir. Jadi Imam Ghazali, Ibnu Rushd ya, itu ya mainnya tuh di sini. Selain beliau juga main di bidang usul fikih, main di bidang fikih, tetapi ilmu ini tidak ditinggalkan oleh para beliau. Nah, makanya kita untuk membentengi dari akidah-akidah yang keliru, kita ya perlu mempelajari. Jadi nggak usah salah ya kalau kata Habib Ali itu salah kalau kita mempelajari ilmu kalam hanya untuk mendebat mereka. Ya, artinya kita hanya mencari kesalahan mereka, tapi kita tidak mempelajari apa akidah yang benar. Nah, ilmu kalam ini adalah ilmu yang membahas mengenai akidah yang sahih, yang berlandaskan dalil qat'i, yang diambil dari dalil akli, sehingga kita bisa mengetahui mana dalil yang sahih, mana dalil yang mana akidah yang sahih, mana akidah yang batil. Sehingga dengan ilmu ini kita mampu membedakan mana akidah yang sahih, mana akidah yang batil, dan kita juga bisa menolak subhat-subhat para orang yang menentang akidah ini. Sangat perlu sekali. Nanti setelah ngaji Durus Tauhid mungkin bisa ngaji Syarah Hudhudi, bisa ngaji Syarah Umil Barohen, bisa ngaji misalkan apalagi kitab Syarhul Kabir misalkan, bisa lagi ngaji ya syarah-syarahnya, syarah Jawharatul Tauhid, bisa lagi ngaji Hasyiyah Dasuki ya. Sampai ke Mathalibul Anwar. Gagah itu, gagah banget wong ngaji Mathalibul Anwar itu gagah banget. Tapi sebelum mempelajari Mathalibul Anwar ya alat pendukungnya itu harus keren juga. Jadi ibarat sebelum kita ngehajar orang ya, ibaratnya orang sebelum masuk ke oktagon ya, orang itu dipastikan kalah kalau kita belum memperkuat sendi-sendi kita, belum memperkuat tulang kita, belum memperkuat otot kita, belum mempelajari teknik-teknik gulat. Orang belum menguatkan fisiknya, belum mempelajari teori-teori gulat, tapi sudah masuk oktagon. Kira-kira bakal menang apa kalah? Kalah sebelum bertanding wis di uppercut kan sama musuhmu. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri dulu. Dimulai dari kitab yang paling kecil-kecil dulu, kitab yang dasar-dasar dulu, akidah awal, ngaji Umul Barohen, ngaji Jawahirul Kalamiyah, ngaji Durus Tauhid, ngaji Jawharatul Tauhid, ngaji syarahnya ya, ngaji Syarah Umul Barohen, ngaji Hasyiyah Dasuki, macam-macam, ngaji Mawaqif ya, Qawaidun Nasafiyah, ngaji sampai ke kitab yang tinggi. Insya Allah. Semoga dikuatkan ya kan, bareng-bareng belajar. Semoga guru-guru kita tetap ridho pada kita sehingga mau mengajar kita kan begitu. Karena tanpa ridho guru, tanpa usaha guru ya kita nggak akan bisa. Modal nekat baca dewe ya wah bahaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ad-darsul awal. Sini kitabnya itu pakai dars karena mengikuti metode pembelajaran di perkuliahan. Pertemuan pertama sampai pertemuan 32 di sini kalau nggak salah. 31 sampai 31 pertemuan. Ya. Nah, di sini ad-darsul awal fi mabadi ilmi tauhid wa ma ta'allaqu biha. Pertemuan yang pertama, pembelajaran yang pertama ini membahas mengenai mabadi di dalam ilmi tauhid dan apa saja yang terkait dengan mabadi ilmi tauhid. Mabadi itu apa? Mabadi itu jamak dari kata mabda. Artinya yang pokok, yang asas, yang prinsipil.
sesuatu yang prinsip yang harus dipelajari. Nah, biasanya itu ada 10. Ulama itu berbeda pendapat mengenai mabadi ini. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11. Imam Jalaluddin Asyuti itu mengatakan 11, ditambahan ghoyah katanya. Tujuan dari mempelajari sesuatu. Tapi kebanyakan ulama hanya mencukupkan sampai 10. Mabadi ilmi tauhid. Mabadi ilmi tauhid kabaqiyati fununi, seperti ilmu-ilmu yang lain. Iku asyaratun, ada 10. Wa hiya al-awwal hadduhu, definisinya. Wa maudu'uhu, dan tema-tema pembahasannya. Wa thamaratuhu, dan buah manfaat mempelajarinya. Wa fadluhu, dan keutamaan ilmu ini atas ilmu-ilmu yang lain itu apa? Wa nisbatuhu ila ghairihi minal ulumi, dan penisbatannya kepada ilmu-ilmu yang lain selain ilmu ini. Orang ngaji fikih, ngaji tasawuf, tapi tanpa didahului dengan ilmu akidah, ilmu kalam, ya bagaimana dia mau belajar? Orang bagaimana ingin sholat ya, mau sholat, mau beresin hati, tapi dia belum yakin Allah itu ada, nggak bakal mau belajar fikih. Makanya ilmu ini itu sangat penting untuk dipelajari. Wawadi'uhu, dan juga siapa peletak, maksudnya peletak itu penyusun ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, tapi dikodifikasikan menjadi suatu ilmu yang utuh, yang tersistematis. Itu siapa pertama kali? Wasmuhu, dan juga namanya. Sebenarnya namanya itu harusnya di awal ya. Wasmuhu, harusnya wasmuhu wa hadduhu wa mawdu'uhu, biasanya itu seperti itu. Wastimdaduhu, dia ini diambil dari mana? Wa hukmu syari' fi ta'allumihi, bagaimana hukum mempelajari ilmu ini. Wa masailuhu, dan juga apa saja permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalam ilmu tauhid ini. Wa nuzimat, lan den adamaken fi baitaini, ing dalam 2 bait, liyashula, supaya mempermudah apa khifduha, menghafalkannya. Wa huma, adapun kedua bait itu haddun wa maudu'un wa tamratun ma'a fadlin wa nisbatun wa man qad wada'a wasmun wa ma khadun wa hukmu syar'ina masailun hadhi mabadi fanina. Pertama itu hadnya, maudu, terus wathamara, buahnya, keutamaannya, penisbatannya, wa man qad wada'a, dan orang yang pertama kali menyusunnya, wasmun, dan penamaannya, wa ma khadun, dan dari mana ilmu ini diambil, wa hukmu syar'ina, bagaimana hukum mempelajarinya, masailun, dan juga permasalahan-permasalahan. Hadhi mabadi fanina, ini adalah 10 asas yang ada di dalam fan ilmu ini. Al-awwal hadduhu, definisi ilmu ini. Hadduhu, adapun definisi ilmu ini ialah ilmun, suwijining ilmu, yubhatsu kang bahas fihi ing dalem ilmu an itsbatil aqaidid diniyah. Isbat dengan subut itu beda ya. Kalau isbat itu membuktikan ini benar atau salah ya, itu namanya isbat. Kalau subut itu membuat ini benar, ini salah. Jadi yang mensubut itu adalah Allah, yang mengisbat adalah kita. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang di dalam itu membahas mengenai pembuktian akidah-akidah agama as-sahihati, yang sahih, biadillatiha, dengan dalil-dalil aqaid al-yaqiniyah, yang mencapai pada derajat yakin. Artinya kalau ada dalil tapi nggak buat kita yakin, maka itu tidak bisa dijadikan dalil dalam akidah. Al-qat'iyah kang pasti sawa'un padha uga kanas ono apa aqaid ono apa adillah iku akliyatan, berupa akliyah, am nakliyatan, atau nakliyah. Habib Ali itu mengatakan yang dinamakan akliyah itu yang berlandaskan akal. Nah, nakliyah itu yang berlandaskan selain akal. Bisa jadi akal, bisa jadi selain akal. Artinya nakliyah itu tidak sekonyong-konyong hanya berdasarkan nusus.
nusus itu tidak akan mungkin kita dapatkan pemaknaannya, pengartiannya, kecuali kita menghadirkan akal di dalamnya. Artinya akal itu bisa ada tanpa nusus, tapi kalau nusus tetap membutuhkan akal. Ya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim tanpa adanya akal itu tidak akan fungsi. Sebagaimana Quran itu dihadapkan ke binatang selain manusia, maka itu tidak akan berfungsi. Karena apa? Karena nusus bisa bermanfaat karena adanya akal. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari, membahas mengenai pembuktian akidah agama ya ini. Artinya kalau akidah yang selain agama ya bukan dalam ranah ilmu ini. Artinya ini adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah agamanya Nabi Muhammad ya. Yang sahih, yang dimana dalil-dalilnya itu mencapai derajat yakin, mengantarkan kita pada suatu keyakinan. Seperti apa? Seperti ketika kita ingin mengisbat apakah Allah itu ada, kita mengambil dalil dari baharunya alam. Alam ini baru, sesuatu yang baru, artinya sesuatu yang diawali oleh ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Sebagaimana kopi itu tadinya belum ada. Ketika kita ngaji di sini, kita mesen kopi, artinya kopi ini didahului dengan ketiadaan. Ada yang membuat. Ya. Maka jika sesuatu yang tiada kemudian dia ada, pasti ada yang membuat. Sebagaimana alam, begitupun alam. Alam ini diawali dengan ketiadaan. Ingat, kata kuncinya ini di baharu ya. Baharunya alam, kata kuncinya. Karena alam ini baru, artinya baru itu dia ada setelah ketiadaan. Karena dia ada setelah dia tiada, maka wajib ada yang mengadakan. Akal kita mewajibkan adanya yang membuat. Yang membuat itu memberitahu kepada kita bahwa dia bernama Allah. Nah, jadi ilmu ini adalah jadi ilmu tauhid, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai penetapan akidah agama yang sahih dengan dalil-dalil yang mencapai derajat keyakinan yang qat'i ya. Artinya hadis ahad itu tidak bisa dijadikan asas dalil bagi ilmu ini. Ilmu ini hanya dalil-dalil yang bisa dijadikan asas oleh ilmu ini adalah dalil-dalil yang qat'i. Makanya jika ada hadis ahad, meskipun itu hadis sahih, jika dia bertentangan dengan hadis dengan dalil qat'i, maka hadis ahad itu harus ditolak. Karena apa? Karena hadis itu tidak mencapai dalil itu tidak mencapai derajat qat'i. Seperti hadis yang sering dibawakan oleh orang-orang tonggo kawan kita. Ketika Kanjeng Nabi nanya ke seorang budak di mana Allah, ya kan? Nah, sebenarnya secara di kitabnya Imam Syahrastani itu di Al-Milal wan Nihal itu sebenarnya beliau malah lebih condong kepada periwayatan hadis itu. Macam-macam sebenarnya. Enggak, pertanyaan Kanjeng Nabi itu tidak hanya aina Allah saja. Artinya hadis ini bermasalah secara makna. Secara makna itu bermasalah. Karena apa? Karena dia bertentangan dengan dalil qat'i. Karena Allah itu tidak bisa dita'alukan dengan tempat. Jika Allah dita'alukan dengan tempat, maka Allah membutuhkan sesuatu. Sedangkan Allah adalah zat yang tidak berta'aluk kepada apa? Makhluklah yang berta'aluk kepada Allah. Karena apa? Karena makhluk ini adalah yang dibuat ya. Jadi yang dinamakan dengan ilmu tauhid, ilmu kalam adalah ilmu, kembali lagi ya, ilmu yang membahas di dalamnya itu mengenai penetapan ya. Artinya penetapan. Bagaimana kita bisa menetapkan? Ya harus menghadirkan akal. Menetapkan akidah agamanya Kanjeng Nabi Muhammad yang sahih. Artinya di dalamnya nanti ilmu ini membahas mengenai menghadirkan juga akidah yang tidak sahih.
dengan dalil-dalilnya yang yakin, yang qat'i, baik dalilnya itu berupa akliyah maupun nakliyah. At-tsani utawi kang keloro iku maudhu'u, tema pembahasannya. Maudhu'u utawi pembahasannya iku zatullahi wa zatu rusulihi wa ma lan apa wae ta'allaqa kang wis berkaitan apa ma bihima kelawan loro karone min haitsul wajib dari arah wajibnya, wal jaiz dan dari arah jaiznya, wal mustahil dan dari mustahilnya, fi haqqihima ing dalam haknya Allah lan Rasul. Nah, tapi nanti ini ada pembahasannya sendiri harusnya. Artinya tema pembahasannya ini ya, tema pembahasan ilmu tauhid adalah mengenai zatnya Allah dan zatnya Rasul dan apa saja yang berkaitan dengan keduanya dari sisi wajibnya, jaiznya dan mustahilnya fi haqqihi di dalam hak keduanya. Nah, tapi sebelum kita mempelajari apa itu yang berkaitan dengan wajib Allah, wajibnya Allah, jaiznya Allah, mustahilnya Allah dan begitu kepada Rasulnya, kita juga kan harus mengetahui dulu apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz, ya kan? Maka dari itu makanya perlu tadarruj ya. Kan di Umul Barohah ini sudah dijelaskan apa itu wajib. Apa itu wajib? Ma la yatasawwaru adamuhu fil aqd. Ya kan? Apa itu mustahil? Ma la yatasawwaru wujuduhu fil aqd. Ya. Begitupun jaiz. Jadi kita harus mengetahui dulu ini. Agar apa? Agar pemahaman kita itu terkoneksi dengan ibarat-ibarat yang ada di dalam kitab Durusut Tauhid. At-tsalitsu tawi kang telu iku samaratuhu, buah mempelajarinya. Apa manfaat kita mempelajari ilmu itu? Samaratuhu utawi buah manfaat dari mempelajari ilmu itu, ilmu tauhid, ialah ma'rifatu sifatillahi wa rusulihi. Kita mengetahui sifat-sifatnya Allah dan juga sifat-sifat Rasulnya. Tidak hanya mengetahui ya, artinya mengetahui itu bukan hanya sebatas kenal, tapi kita lebih dalam, mengenali lebih dalam. Artinya ketika Allah itu wujud, kita mengetahui apa makna itu wujud. Ketika kita mengetahui Allah itu memiliki sifat baqa, apa itu baqa? Ketika kita mengetahui Allah itu memiliki sifat qidam, apa itu qidam? Jangan sampai kita mengartikan baqa wal qidam dikaitkan dengan waktu. Padahal Gusti Allah itu maksud dari adanya sifat Allah al-baqa wal qidam itu adalah sebenarnya gampangannya adalah Allah adalah zat yang tidak berkaitan dengan waktu. Karena apa? Karena waktu ini adalah sesuatu yang dibuat. Waktu ini makhluk tercipta karena adanya ruang ya. Tidak mungkin Allah terliputi semua itu. Karena apa? Karena jika Allah terliputi oleh semua itu, berarti Allah terkungkung di dalam makhluknya. Itu kita manfaat mempelajari ilmu kalam. Ar-rabi' utawi kang kepapat iku fadluhu, keutamaan ilmu tauhid. Fadluhu utawi keutamaan ilmu tauhid iku siyadatuhu. Ilmu tauhid ini menjadi pemimpin dari semua ilmu-ilmu yang lain. Ala jami'il ulumi, ala jami'il ulumi ing atase sekabehane pira-pira ilmu. Kulliha, semuanya. Huwa karena ilmu tauhid ini iku muta'allaqun billahi wa rasul. Itu berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, para Rasulnya. Wal muta'alliqu bikasril lami dengan dikasroh lamnya iku yashrufu memuliakan bisyarafi muta'allaqihi bifathiha dengan difathah lamnya. Jadi karena ilmu ini mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang Rasulnya ya. Mulia mana? Fikih sembahyang karena Allah. Allah. Mulia mana? Zakat dengan Allah. Karena ilmu ini mempelajari tentang Allah, maka ilmu ini ikut mulia.
Karena apa? Karena dia di dalamnya membahas tentang Allah. Gampangannya ini, makanya kenapa di Sofatul Zubat itu ya? Benar ya, Sofatul Zubat awal wajibin ala insan ma'rifatul ilahi istiqol. Kenapa? Kewajiban pertama kali itu ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu ya belajar ilmu akidah. Untuk lebih yakin, untuk lebih ajeg, untuk lebih teguh kita memegang akidah itu, kita mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah yang batin. Sehingga apa? Sehingga ketika ada seseorang yang menampakkan kebatilan di dalam akidahnya, ilmu kita bisa mensensor itu. Sehingga hati kita lebih kuat untuk mengimani akidah yang kita pegang. Karena ilmu ini mempelajari tentang Allah, mempelajari adanya Allah, Allah mengutus utusan, ternyata utusannya itu diberi Al-Quran, ya kan? Maka karena kita mengetahui itu, barulah kita mempelajari Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran itu ternyata ada kewajiban-kewajiban yang lain. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ya kan? Ada aqimus sholah wa atuz zakah, ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Watimul hajja wal umrata lillah, ada itu, ya kan? Akhirnya karena kita tahu kita ini dibuat wong sing digawe iku kudu manut karo sing gawe. Sing gawe wis netepna aturan, ya. Wis netepna aturan, maka yang diatur itu harus mematuhi peraturan. Tapi kan ngono, ya. Sebagaimana kopi. Ketika kopi itu diperintah diberi gula oleh si pembuatnya, maka kopi itu harus manis. Kopi wae nurut karo sing gawe, sing ora dikei akal. Masa kowe awakmu menungso dikei akal, orang nurut karo pengen. Iya betul. Maka dari itu, akhirnya karena kamu mengetahui adanya Allah memberikan utusannya itu membawa aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Akhirnya kamu tahu ada kewajiban-kewajiban, makanya kamu mau sholat. Barulah tuh ilmu fikih dipelajari. Ternyata kita itu harus membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Ya, maka kita mempelajari ilmu tasawuf untuk tazkiyatun nafs. Ya. Untuk apa? Untuk untuk bertakholi dan bertajalli. Artinya ilmu ini kenapa dikatakan sebagai pemimpinnya seluruh ilmu? Karena ilmu ini berkaitan dengan Allah. Karena ilmu itu berkaitan dengan Rasul. Sesuatu yang berkaitan dengan yang mulia, maka sesuatu itu ikut mulia. Sebagaimana pepatah Jawa ya. Wong baka dolan karo adol, minyak wangi melu wangine, ya. Begitupun wong sing sering dolan karo wong ngangkut sampah ya melu bacine. Begitu ilmu ini. Kenapa ilmu ini keutamaannya menjadikan dia pemimpin dari seluruh ilmu? Karena ilmu ini berkaitan dengan Allah. Karena Allah adalah zat yang paling mulia, karena Rasul adalah makhluk yang paling mulia, maka ilmu ini ikut mulia. Karena dari ilmu ini, ilmu fikih bisa dipelajari. Karena dari ilmu ini, ilmu tasawuf bisa dipelajari. Al-khamisu tawikang kelima iku nisbatuhu, penisbatane ilmu ila ghairihi minal ulumi, saking pira-pira ilmu. Nisbatuhu ila ghairi minal ulumi annahu stuhuna ilmu iku aslu jami'il ulumi diniyah. Ini menjadikan asas pokok bagi seluruh ilmu-ilmu agama. Wa ghairuhu, adapun selain ilmu ini, far'un, menjadi cabang laha bagi ilmu ini. Ya seperti itu tadi. Fikih itu cabang dari akidah. Karena apa? Karena tanpa kamu bertauhid kepada Allah, sholatmu nggak diterima. Tanpa kamu mengetahui Allah itu ada, kamu tidak akan mungkin belajar piye caranya sembahyang sing bener, ya kan? Piye puasa sing diterima, ya kan? Piye batasane wong puasa, piye batasane wong kudu batalno. Kan itu. Wadi'uhu, peletaknya siapa? Wadi'uhu Allahu hakikatan, secara hakikatnya Allah. Wa bisifati kaunihi fannan mudawwanan, yang dikumpulkan, yang dikodifikasi ialah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Mutawaffa, yang wafat di tahun berapa ini? 300. Enggak lah.
Enggak 334 ini. Harusnya 324 Vin. 324 Hijriah, bukan 334. Ya benar. Harusnya 324. Dari 10 tahun ada ya? Iya. Harusnya. Yang pertama peletaknya itu adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini di daerah Irak, ya, di daerah Iran, di daerah Suriah, ya. Itu terkenalnya kalau dikatakan ahli sunnah wal jamaah itu pasti dinisbahkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi kalau di daerah Mawaro an-Nahar, jadi di daerah yang belakangnya Tantan, Kazakhstan, Uzbekistan, itu ada namanya Sungai Ci. Nah, di belakang sungai itu namanya daerah Mawaro an-Nahar. Nah, jika di daerah Mawaro an-Nahar, jika terdengar kata ahli sunnah wal jamaah, penisbatannya itu kepada siapa? Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidiyu yang wafat di tahun 333 Hijriah. Wa atsba'uhuma dan pengikut-pengikutnya rupanya al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah iku ahlu sunnah. Jadi kalau di daerah ya selain Mawaro an-Nahar, jadi di selain daerah di belakangnya Sungai Cinggu seperti daerah Kazakhstan, Uzbekistan, kalau ahlu sunnah itu dinisbatkannya biasanya kalau Imam Maturidi. Kalau di daerah Baghdad, di daerah Iran, Irak itu dinisbatkannya kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah peletak pengkodifikasi ilmu ini sehingga ilmu ini bisa dipelajari secara sistematis. Nah, jadi peletaknya itu adalah kedua orang ini. Tapi apakah akidah ini sudah ada? Ya sudah ada. Karena akidah ini adalah akidah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, dibawa oleh para sahabat-sahabatnya. Nah, Imam Asy'ari hanya mengkodifikasi, hanya mengumpulkan, hanya mensistematiskan agar akidah ini bisa dipelajari dengan terstruktur. Wa ammal mu'tazilatu, adapun mu'tazilah fakatirun, banyak, Kawasil bin Atha yang wafat di tahun 181 Hijriah. Wa man ba'dahu min a'immatihim, dan orang-orang setelahnya dari para penggede-penggedenya mu'tazilah. Ismuhu, namanya al-awwal ilmu tauhid, li'anna ahamma mabahithihi itsbatu wahdaniyatillah. Yang pertama ilmu ini beda ya, ilmu tauhid sama ilmu akidah, ya kan? Kalau ilmu akidah itu ilmu yang mempelajari apa saja yang wajib diimani, ya kan? Apa saja yang wajib dipegang. Kalau ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas di dalamnya untuk mengisbat mana nih akidah agama yang benar, mana akidah agama yang salah, ya kan? Sehingga dengan ilmu itu kita bisa oh ini akidah yang benar ini. Dan juga dengan ilmu itu kita bisa ini akidah yang salah, dan juga bisa menolak syubhat-syubhat akidah seperti yang datang dari kaum falasifah, datang dari kaum Syiah, dari Wahabi. Yang pertama namanya itu ilmu tauhid, li'anna ahamma mabahithi, karena sesungguhnya yang paling penting pembahasan ilmu ini ialah itsbatu wahdaniyatillah, mengisbat, membuktikan keesaan Allah. Makanya dinamakan ilmu tauhid, karena fokus utama dari ilmu ini adalah untuk menetapkan, untuk membuktikan bahwa Allah itu tunggal. Artinya tunggal itu tidak terdiri dari apapun. Tunggal itu kan tunggal di dalam zat, sifat, ya kan, di dalam af'al. Oh ya, nanti itu ada di sifatul awam paling enggak. Atsani ilmul kalam. Yang kedua namanya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam atau ilmu tauhid. Li'anna asyharu mas'alatin
Karena sesungguhnya yang paling permasalahan yang paling masyhur kathura ngakei opo al ikhtilafu perbedaan fiha ing dalam masalah bainal ulama ing dalam pira-pira wong alim al mutaqaddimina kang wis dhisik kabeh mas'alatu kalamillah, permasalahan kalame Allah. Kalam Allah itu makhluk atau qadim ya. Itu. Kenapa ilmu ini dinamakan ilmu kalam? Karena ilmu ini ya yang paling famous ya, pembahasan di dalamnya itu banyaknya itu ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan Quran itu kalamullah atau apa? Kalamullah itu Quran itu kalamullah. Kalamullah itu kan ana sing apa? Dia itu qadim atau bukan? Makhluk Mas ya? Iya. Itu yang pertama. Kenapa ilmu ini dinamakan ilmu kalam? Ada juga yang kedua, li'annahum, karena sesungguhnya para ulama saddaruna ya, mengumumkakan siapa para ulama abwabahu pada bab-bab ilmu ini biqaulihim dengan pengucapan mereka al-kalamu ala kadza. Jadi di atasnya itu biasanya itu al-kalamu ala kadza, al-kalamu ala kadza. Makanya dinamakan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam kenapa namanya itu ada apa? Namanya ilmu kalam itu karena ada dua sebabnya. Yang pertama karena permasalahan yang di dalam itu ulama itu banyaknya itu mendebat mengenai kalamullah. Atau yang kedua, biasanya ulama mengawali babnya itu dengan sigot al-kalamu ala kadza. At-tsalitsu utawi yang ketelu yusamma dan arani aidun ilmu usuliddin, ilmu usuliddin. Ngarani sapa ulama ing ilmu usuliddin, ilmu usuliddin. Wala hulan iku kedune ilmu asmaun utawi pira-pira ilmu asmaun utawi pira-pira aran ukhra kang liya. La yahtamilu kang ora memper hak asma apa al maqam. Jadi ilmu ini sebenarnya banyak namanya kan. Tetapi ya namanya juga kitab madkhal ya, kita untuk pemula, maka untuk membahas yang panjang-panjang itu bukan di sini tempatnya. Di sini Ustadz Asef bin Abdul Qadir Jilani itu menukil perkataan Imam Bajuri dalam Hasyiah ala Jauhar. Ada sekitar 8 nama ya, kalau di sini. Itu adanya di Hasyiah ala Jauhar Tauhid. Maqaduhu au istimdaduhu wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa inal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Fatihah.